Oke, terima kasih. Jadi video ini adalah tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, di mana di video ini saya akan membahas kenapa saya memilih Teknik Informatika di Universitas Samratulangi, kemudian bercerita tentang Pancasila, NKRI, dan bermedia sosial yang cerdas dan dewasa. Oke, langsung saja di yang pertama, itu kenapa saya memilih Teknik Informatika di Universitas Samratulangi. Ya, awalnya ketika saya dalam tahap SMA, saya sudah memikirkan langkah kedepannya ketika saya lulus dari sekolah menengah atas. Dan dalam pikiran saya itu tentang ilmu komputer. Nah, kemudian saya mendengar bahwa di Universitas Samratulangi itu membuka program studi Teknik Informatika. Maka itu saya mendaftarkan diri saya di jurusan tersebut, dan puji Tuhan diterima dalam tes. Dalam hal ini saya lulus dalam ujian yang dilakukan di Unsrat sendiri. Nah, selain itu ilmu komputer pun telah menjadi hobi saya ketika saya berada di jenjang SMA. Saya sangat senang dengan hal-hal yang berbau komputer. Jadi itu beberapa alasan kenapa saya memilih Teknik Informatika Unsrat. Ya, karena dekat dengan kota saya, jadi saya memilih Teknik Informatika di Unsrat. Kemudian berbicara tentang Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila sendiri ini dibuat oleh ataupun dideklarasikan setelah melewati beberapa proses, dan akhirnya dideklarasikan oleh Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni yang merupakan hari lahirnya Pancasila. Nah, menurut saya ini merupakan dasar yang benar-benar dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dalam Pancasila ini sudah dirumuskan 5 sila yang menyatukan keberagaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut saya dasar ini, Pancasila ini tidak akan ada yang bisa menggantikan ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, kemudian bermedia sosial yang cerdas dan dewasa. Mungkin ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita menggunakan media sosial yang ada sekarang. Apakah media sosial hanya sebagai tempat kita membuat status ataupun melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, yang tidak berdampak kepada diri kita ataupun ke orang lain yang membacanya. Itu kembali lagi ke diri kita. Apakah kita melihat media sosial ini sebagai salah satu peluang untuk membantu mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita? Contoh misalnya ketika kita
ahli atau jago dalam misalnya alat musik. Nah, kita bisa menggunakan media sosial sebagai salah satu media untuk mengembangkan potensi-potensi kita. Misalnya kita bermain musik, kemudian kita rekam, kemudian kita menguploadnya di media sosial kita. Mungkin itu bisa dilihat oleh banyak orang, dan dari sekian banyak orang itu terselip satu produser musik. Nah, mungkin dia bisa tertarik dan kita bisa menjadi musisi. Mungkin ya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita bermedia sosial dengan cerdas dan dewasa. Nah, seiring dengan berjalannya waktu sampai sekarang, itu sering ketika kita melihat media sosial banyak sekali isu-isu sara, hal-hal yang negatif yang ada dalam media sosial. Nah, kita pun dituntut bagaimana kita merespon hal itu. Apakah kita akan dengan mudahnya terprovokasi, ataukah kita melakukan satu langkah yang bisa membantu orang lain. Misalnya tidak membagikan berita-berita yang nyata-nyatanya hoax atau bohong, agar supaya orang lain pun tidak termakan berita bohong yang dibagikan oleh oknum-oknum tertentu. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian pembahasan dari tugas yang telah diberikan. Semoga apa yang saya bagikan dalam video ini bisa membantu siapa saja yang menonton video ini, dan bisa membantu mata kuliah saya tentunya. Terima kasih. Saya Virgi Eko Jakob. Selamat malam.